Ketika babak pertama pertempuran jenius dimulai, dan pembunuhan hampir gila telah benar-benar meletus, sejumlah besar orang berkumpul di sini di luasnya dunia luar. Tokoh-tokoh ini memegang jade Jen di tangan mereka, yang dengan cepat dicatat di sana. Di depan mereka, ada gambar besar, gambar ini berisi ratusan ribu gambar kecil, foto-foto kecil ini, masing-masing, merekam banyak dunia Ling Xiao dunia yang kekal, semua terjadi di setiap sudut medan perang. Gambar ini, yang disebut gambar cermin, adalah metode unik dari dunia kuno, yang dapat sepenuhnya merekam pemandangan tempat dengan cermin. Dengan kata lain, pertempuran sengit yang terjadi di setiap sudut medan perang yang luas dapat terlihat jelas melalui gambar cermin di depan mereka. Layar 69, seorang pria botak menggunakan tomahawk. Suara dingin sepertinya keluar dari mulut salah satu sosok tanpa emosi. Segera semua orang melihat salah satu foto itu, dan melihat bahwa di foto itu, seorang lelaki botak memegang tomahawk yang menjulang tinggi dan memotong sebuah kapak dan langsung menebas dua Ling Xiao Jings yang mengepungnya. Tanpa kekurangan, terus membelah ke bawah, dan membelah gunung yang menjulang menjadi dua. Memahami cara-cara di bumi, kamu memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi, dan kamu telah menciptakan teknik rahasia canggih kelas 1 untuk lolos ke putaran kedua. Rekam sekarang, gambar 177, seorang pria parubaya kekar dengan baju besi yang murah hati. Saya melihat dalam gambar 177, pria parubaya kekar dengan baju besi besar, alisnya terangkat, matanya memandang ke medan perang tempat lebih dari 20 orang bertempur. Namaku Feng. Suara sedingin es datang dari mulut pria parubaya kekar ini, yang juga memiliki pedang ekstra di tangannya, dan kemudian memotongnya lurus tanpa kemewahan. Cahaya pedang tajam di kekosongan itu tampaknya membentuk sungai pedang panjang. Bilah cahaya ini membelah medan perang, dan di tempat itu, menewaskan 4 wilayah Ling Qiao skala penuh, dan kemudian tubuh setengah baya kekar itu diambil. Hanya dalam 2 napas, lebih dari 20 orang tersisa di medan perang. Yang lain mati di bawah pedangnya. Puncak jenius yang mengerti cara penghancuran. Diduga dia telah sepenuhnya menyadari misteri pertama dari jalan kehancuran, dan telah menciptakan teknik rahasia tingkat lanjut tingkat pertama. Dia memenuhi syarat untuk memasuki babak kedua dan mencatat dengan segera. Gambar 19, seorang pria muda berjubah hitam menggunakan pedang. Segera, mata orang-orang ini adalah untuk melihat layar 19, dan gambar itu persis di mana Jian Wushuang berada. Saya melihatnya. Wow, 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 Jiang Wang, dengan niat membunuh yang mengerikan, dengan mudah melintas di depan masing-masing sosok. Hanya dalam beberapa saat, Ling Ling yang 13 meninggal di bawah pedang Sword Unparalleled. Tidak buruk untuk memahami cara membunuh, tetapi keterampilan pedang sangat kuat. Aku tidak tahu tingkat keterampilan rahasia apa yang telah diciptakan untuk ditentukan. Suara dingin itu terus berdering, merekam pesan-pesan di ujian. Semuanya normal, dan pertempuran sengit di semua sudut terlihat oleh mereka. Setelah orang yang kuat menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mereka akan segera merekamnya, dan menurut kekuatan mereka yang terungkap, mereka dinilai memenuhi syarat untuk putaran kedua. Persaingan, tidak hanya medan perang ini, tetapi juga banyak jenius medan perang, ada juga adegan serupa. Singkatnya, asalkan memiliki kekuatan yang cukup dan terekspos di medan perang, itu tidak akan pernah dimakamkan. Wow, seorang tokoh dengan cepat melewati kerumunan, dan meledak dengan cahaya pedang yang mengandung teror. Jiang Wang ini mengambil kekuatan besar untuk dengan mudah menghancurkan 3 bidang xiao-xiao di depannya, dan langsung membunuh mereka dan mengirim mereka keluar dari medan perang. Terlalu kuat, ada 4 orang lain di dekatnya, dan pada saat ini mereka memandang pemuda dengan jubah hitam dengan ketakutan. Pria muda berjubah hitam ini benar-benar pendekar pedang. Setelah 3 tahun kerja keras, kekuatan Jian Wushuang telah meningkat pesat. Pedang Wushuang saat ini, apakah itu persepsi Taoisme atau teknik rahasia, jauh di luar lingkup Ling Qiao biasa, seperti tingkat Ling Qiao di tingkat Dewa Kegelapan, Jian Wushuang sekarang cukup mudah untuk membunuh, dan beberapa orang ini belum menciptakan keterampilan rahasia. Xiao Wushuang dapat membunuh dengan mudah hanya dengan membunuh dewanya. Dapat dikatakan bahwa pedang itu tidak ada bandingannya, di medan perang ini. Ada sangat sedikit orang yang cukup untuk membuatnya memperlakukan dengan serius, yang lain cukup untuk menyapu dia. Dan medan perang ini begitu luas, Jian Wushuang ingin bertemu yang cukup kuat untuk melawannya, itu sangat sulit, oleh karena itu. Ini juga menyebabkannya di medan perang ini, hampir bisa merajalela. Mati.
Jian Wushuang menembak lagi, tanpa ampun, hanya sesaat, 4 lainnya dikirim keluar dari medan perang tanpa ampun. Bunuh, ayo, pedang tidak memiliki warna dua sisi dan dingin, dan terus merajalela di medan perang ini. Di medan perang, pembantaian berlanjut, dan itu menjadi semakin gila. Semua orang tahu bahwa babak pertama perang jenius ini tidak memiliki keberuntungan, dan hanya dapat mengandalkan kekuatan absolut, ditambah karena keberadaan perintah keamanan, tidak ada yang akan khawatir mereka akan benar-benar mati, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk bertarung dengan gila. Segera, 3 hari penuh berlalu. 3 hari pembunuhan gila terjadi, dan sejumlah besar Ling Xiaojing terbunuh dan tersingkir, dan tidak banyak orang yang tersisa di medan perang ini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa di medan perang yang gila ini, mereka dapat hidup selama 3 hari, mereka semua adalah tuan yang nyata dan kuat. Setiap pemahaman Tao sangat tinggi, dan hampir semua dari mereka telah menciptakan keterampilan rahasia, yang jauh lebih kuat daripada langit biasa. Di dataran, Jian Wushuang mengenakan jubah hitam, membawa pedang panjang perlahan berjalan ke depan, matanya tampak seperti listrik, terus-menerus melihat sekeliling. Saya melihat sosok secara kebetulan, tetapi ketika pihak lain melihatnya, dia langsung melarikan diri tanpa ragu-ragu, dan tidak punya niat untuk mengikutinya. Setelah 3 hari pembantaian, beberapa pria yang sangat kuat telah diingat. Seperti Jian Wushuang, kekuatan tempurnya yang ditampilkan jelas berada di puncak medan perang ini. Bahkan di atas 30, itu tidak berlebihan. Secara alami, banyak orang mengingatnya dan melihatnya. Mengetahui bahwa musuh tidak dapat dikalahkan, ia segera memilih untuk melarikan diri. Sudah 3 hari, dan aku tidak tahu berapa lama pertempuran jenius pertama ini akan bertahan. Jian Wushuang mengerang diam-diam. Babak pertama pertempuran jenius ini tidak memiliki aturan penilaian. Di medan perang ini, mereka hanya tahu pembunuhan, tetapi mereka tidak tahu kapan pembunuhan itu akan berakhir. Pada saat ini, langkah Jian Wushuang tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya, tetapi tatapannya menatap seorang wanita berbaju merah di depannya yang menyapu bukit dan datang ke arahnya perlahan. Wanita berbaju merah mengepalkan sabit merah di tangannya, dia begitu sombong, dia menatap mata Jian Wushuang dengan sedikit panas. Kamu adalah Raja Pedang. Wanita berbaju merah dengan sabit berjalan ke Jian Wushuang dan berkata dengan sentuhan kegembiraan. Merah, Scarlet Skite, apakah kamu Blood Phoenix? Jian Wushuang juga menatap wanita berbaju merah itu. 3 hari pembantaian hiruk-pikuk, ketenaran orang-orang yang telah mendapatkan kekuatan telah menyebar. Seperti Jian Suang-Suang, yang lain telah mengingat nama Raja Pedangnya, dan kekuatannya juga dianggap berada di 30 besar di medan perang ini. Dan Sue Feng, yang juga terkenal dalam 3 hari pembantaian, mempelajari cara api, dan kekuatannya sangat mengerikan. Hanya dalam 3 hari, setidaknya ada ratusan orang yang tewas di medan perang. Banyak dari mereka juga dianggap memiliki 30 kemampuan tempur teratas. Dalam 3 hari terakhir, ada lebih dari 300 Real Ling Qiao yang mati di tanganku, tetapi Real Ling Qiao ini sangat biasa, dan tidak ada orang yang membiarkan aku melakukan yang terbaik. Sampai sekarang, aku telah bertemu denganmu. Hong Yifeng Sue Feng menjilat dan mengerutkan bibirnya, saya harap Anda memiliki hak untuk membiarkan saya melakukan yang terbaik. Saling-saling, Jian Wushuang tersenyum ringan, dan ada perang di matanya. Dalam 3 hari terakhir, dia juga membunuh banyak Lingxia, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan lawan yang layak, Jian Wushuang tentu berharap dan bersemangat. Sudah dimulai. Di mata Phoenix darah, cahaya indah dipancarkan, tetapi mengikuti sosoknya segera berubah menjadi bayangan darah yang melewati kekosongan, dan kecepatannya cepat, dan Jenderal Ling Xiaojing nyaris tidak bisa melihat bayangan tubuhnya bergerak. Bayangan darah tiba-tiba muncul di depan Jian Wushuang, dan sabit berdarah baru saja tersapu. Sabit merah menyapu kehampaan, dan waktu seperti bulan sabit, indah, dan pedang itu tak tertandingi. Kekuatan perkasa menghancurkan udara dan menghasilkan suara ledakan udara. Kekuatan yang baik. Jian Wushuang mengerutkan kening. Meskipun ia belum benar-benar bertabrakan dengan sabit merah ini, tetapi dari kekuatan sabit merah ini, ia dapat merasakan kekuatan sabit merah ini. Untungnya, ini ada di dunia kuno, jika itu ada di dunia yang kekal, sabit berdarah ini pasti dapat membagi kekosongan menjadi 2. Jian Wushuang tidak berani dengan ceroboh, dan ada ledakan pembunuhan brutal di tubuhnya segera,
pedang jantung di tangannya juga tampak gemetar karena dia menghadapi lawan yang brutal. Kemudian Jian Wushuang Yijian menyerang dan membunuhnya. Pedang ini menembus kekosongan secara langsung, dan riak tak terlihat berdesir. Keterampilan rahasia tingkat lanjut tingkat pertama, meledak bintang. Setelah 3 tahun kerja keras, Dewa Jian Wushuang di dunia tetap dipenjara di dunia dan berlatih di bawah bimbingan Kaisar Xiao. Dan dewa pembunuhnya selalu berada di bawah kepemimpinan Kaisar Raja, dan telah membunuh di ladang pembunuhan. Dia telah membunuh dengan orang-orang gila yang tak terhitung jumlahnya. Inilah teknik rahasianya. Seperti pemecah bintang ini, itu adalah keterampilan rahasia yang diciptakan oleh Dewa Pembunuhan Jian Wushuang, yang telah mencapai tingkat pertama. Hah! Dengan suara keras, dunia tampak bergetar. Hah! Hah! Jian Wushuang dan Phoenix Darah meledak pada saat yang sama. Kali ini, jelas bahwa keduanya tidak mengambil keuntungan. Rahasia kendo yang sangat kuat, pemahamanmu tentang cara membunuh jelas lebih buruk daripada aku, tetapi keterampilan rahasia yang kamu buat lebih kuat daripada aku. Darah Phoenix menatap pedang yang tak tertandingi, Sword Lord, satu-satunya di antara banyak langit yang saya temui dalam 3 hari Anda yang dapat langsung mengambil langkah yang baru saja saya lakukan, tanpa jatuh ke angin, saya akan pergi semua berikutnya. Mendengar ini, Jian Wushuang tersenyum dingin, tetapi hatinya diam-diam berkata, Phoenix Darah ini memang sangat kuat, tetapi hanya tingkat kekuatan ini, tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dewa duniaku dimobilisasi. Hanya dengan membunuh dewa, cukup untuk berbicara dengannya bersaing. 2 dewa Jian Wushuang. Di antara mereka, dewa pembunuhan jauh lebih lemah daripada dewa dunia. Dari awal babak pertama perang jenius hingga saat ini, Jian Wushuang hanya menggunakan dewa pembunuhan, bahkan sekarang, ketika menghadapi Phoenix Darah ini, ia tidak memiliki niat untuk menggunakan dewa dunia. Berjuang, Jian Wushuang dan Sue Feng bertempur bersama lagi secara instan. Hah, 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 hah. Keduanya berubah menjadi hantu, dan mereka dengan mudah mengosongkan kehampaan. Keduanya sudah melaju dengan sangat cepat. Lalu langsung bertarung. Phoenix Darah melambaikan sabit merah, dan untuk sesaat ia berubah menjadi 3 bayangan darah menuju pedang yang tak tertandingi. Pedang tanpa kembar berayun dengan mudah untuk menghindari, dan kemudian pedang menyapu, dan niat membunuh Jiang Wang sangat kejam. Saat kedua pria itu bertempur, tanah di bawahnya segera punah, dan lubang besar muncul satu demi satu. Gerakan besar telah menarik beberapa pria kuat di medan perang di dekatnya, tetapi ketika orang-orang kuat ini melihat pertempuran sengit antara Jian Wushuang dan Blood Phoenix, mereka telah lama mundur, dan mereka tidak berani lewat dengan mudah. Dewa Pedang dan Phoenix Darah. Keduanya bertemu. Keduanya memiliki kekuatan tempur 30 teratas di medan perang ini. Tidak peduli siapa yang cukup untuk dengan mudah melewati putaran pertama ini, tidak perlu bertarung. Mungkin keduanya sudah tak terkalahkan di dunia abadi mereka terlalu lama, dan akhirnya bertemu lawan, sehingga mereka akan bertarung dengan sengit. Banyak pria kuat tetap diam-diam, berbicara dengan tenang. Di luar medan perang, di depan gambar-gambar cermin yang tak terhitung jumlahnya. Gambar 315, Raja Pedang bertarung dengan Blood Phoenix. Keduanya jenius yang dapat dipromosikan ke babak kedua. Di antara para pejuang dari dunia kuno, ini jelas merupakan kelompok terbaik dan terbaik. Pertempuran antara mereka berdua, direkam secara rinci dengan gambar cermin, tidak kehilangan detail. Suara dingin terdengar, dan pertempuran sengit Jian Wushuang dengan Blood Phoenix tidak pernah jatuh, dan sepenuhnya direkam dengan gambar cermin. Di medan perang, pertempuran sengit antara Jian Wushuang dan Blood Phoenix berlanjut, dan kalian berdua bertarung denganmu, dan mereka sama-sama cocok. Aku menggunakan persepsi Dao secara ekstrim, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Belum lagi mengalahkan, bahkan pihak atas tidak bisa mengambil alih. Sue Feng mengerutkan kening, tapi mata Jian Wu menjadi lebih dingin. Phoenix Darah ini jauh lebih kuat daripada Ling Xiaojing lain yang pernah saya temui sebelumnya. Hanya membunuh dewa untuk mengalahkannya, atau menggunakan dirinya sendiri jauh lebih baik daripada yang sama kekuatan spiritual dan fisik yang lebih kuat, atau itulah triknya. Musa Sword mengerang. Ia memupuk taktik transformasi surgawi, memiliki fondasi sempurna, kekuatan spiritual, dan kekuatan fisik, yang jauh lebih kuat dari ketinggian langit yang biasa. Ini adalah keuntungan besar baginya. Namun, Xiao Di pernah menjelaskan keunggulan ini. Ketika dia tiba di dunia kuno, dia berusaha untuk tidak mengekspos fondasi sempurna yang dia miliki. Tentu saja,
kekuatan dan keuntungan besar dalam daging ini secara alami kurang digunakan. Karena saya tidak dapat mengekspos fondasi sempurna saya, maka gunakan trik itu. Jian Wushuang memiliki keputusan dalam hatinya. Namun, itu belum menunggu Jian Wushuang untuk menembak. Kalian berdua, kekuatan yang bagus. Sebuah suara tebal bergema tiba-tiba di langit dan bumi ini. Hanya satu suara berisi penindasan yang luar biasa, membuat Jian Wushuang dan Blood Phoenix dalam pertempuran sengit tanpa terkendali melihat ke arah suara. Banyak di langit, diam-diam, juga melihat ke arah itu. Saya melihat seorang pria parubaya kekar dengan pedang dan alis mengenakan baju besi lebar, perlahan-lahan melangkah maju. Pria parubaya kekar ini masih memegang pedang di tangannya. Ketika dia datang selangkah demi selangkah, penindasan menjadi semakin kuat. Akhirnya, langkah setengah baya kekar berhenti. Dia berdiri di kekosongan, tatapannya datang dengan jejak perang, ke arah pedang Wushuang dan Phoenix darah, dan suara nyaring keluar dari mulutnya, nama Ku Feng. Puncak, ketika mereka mendengar nama itu, mereka yang ada di langit yang bersembunyi di kegelapan semuanya sangat berubah. Phoenix darah juga tiba-tiba tenggelam. Dengan kata lain, Jian Wushuang lebih baik, tetapi wajahnya juga bermartabat. 3 hari pembantaian, satu demi satu nama yang sangat kuat menyebar, seperti pedang raja, darah Phoenix, gunung es, masing-masing sangat terkenal, tetapi sebagian besar dari nama-nama ini hanya dianggap memiliki 30 teratas, 2 teratas di medan perang 10 kekuatan tempur. Puncaknya juga merupakan nama yang telah menyebar ke seluruh medan perang, tetapi nama ini terlalu terkenal. Hanya dalam 3 hari, puncak ini telah ditembak dari awal hingga sekarang, dan ada banyak ketinggian tinggi yang telah mati di tangannya, termasuk beberapa ketinggian tinggi yang sangat terkenal, seperti beberapa yang kuat yang tidak perlu rendah darah dan Phoenix, semua memiliki lebih dari 5 atau 6 orang tewas di tangan puncak ini. Dan yang paling penting, puncak ini tidak membutuhkan banyak upaya untuk membunuh orang-orang itu. Satu tembakan, hanya sebilah pisau, selama 3 hari, tidak ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dibunuh oleh Feng yang bisa melawannya. Kekuatannya yang mengerikan ditentukan untuk memiliki 3 atau bahkan kekuatan pertama di medan perang ini. Saya mendengar nama puncak ini 2 hari yang lalu. Saya pikir saya harus menunggu jenius putaran kedua untuk melawannya. Saya tidak berharap untuk bertemu begitu cepat. Jian Wushuang melihat puncak ini, tersenyum sedikit, tetapi tidak pernah merasakan di hatinya. Dengan sedikit rasa takut, dalam hal ketenaran, ia memang jauh lebih buruk dari puncak ini, tetapi ini tidak berarti bahwa ia lebih lemah dari puncak ini. Bagaimanapun, ia tidak pernah menunjukkan kekuatannya dari awal hingga akhir. Sword, Blood Phoenix. Puncak setengah baya kekar tampak acuh tak acuh terhadap Cao Jian Wushuang dan Sue Feng. Kalian berdua baik, memenuhi syarat untuk membiarkan saya keluar. Ambilkan aku pisau. Setelah Feng berbicara, pedang yang tergenggam di tangannya ditebas. Begitu dia mengayunkan pedangnya, Wushuang segera mengerti bahwa pemahaman Feng tentang jalan kehancuran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tidak ada kecelakaan, dia harusnya sepenuhnya memahami misteri pertama dari jalan kehancuran, dan pada saat yang sama dia melakukan keterampilan rahasianya. Kekuatan juga sangat sombong, pisau teror itu sepertinya membentuk sebuah sungai panjang dari pedang di kehampaan, tak terkalahkan. Pisau ini, bagaimanapun, sedang menuju ke Phoenix darah. Phoenix darah itu sangat bermartabat sehingga tidak ada keraguan ketika dia melihat pisau ini menebas. Sabit berdarah di tangannya melambai sesegera mungkin, dan pemahaman Tao telah diberikan secara ekstrim. Akibatnya, sungai pedang panjang, yang hanya sedikit menghalangi itu, segera mengalahkan sabit Phoenix darah. Dan melewatinya dengan kejam di mata luar biasa darah Phoenix. Gelombang-gelombang kilatan cahaya muncul di bidang sekolah luar. Meskipun Blood Phoenix telah keluar dari medan perang, matanya masih penuh dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana itu mungkin? Hanya satu tembakan, aku dikalahkan. Bagaimana ini bisa begitu besar? Sue Feng juga sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa mengambil pisau ketika menghadapi pemain kuat dari level yang sama. Lagi pula, hanya ada satu alasan, puncak itu terlalu kuat. Ini benar-benar terlalu kuat, tidak heran itu begitu terkenal. Ia bahkan diakui sebagai 3 teratas di seluruh medan perang, atau bahkan yang pertama. Aku dikalahkan dengan satu pedang, dan Raja Pedang itu sekuat aku. Dalam menghadapi puncak itu,
Aku takut aku hanya bisa dikalahkan dengan satu pedang. Blood Phoenix segera menunggu Jian Wushuang muncul dari medan perang. Di medan perang, melihat Phoenix darah dibunuh oleh Feng Feng dengan satu pukulan, dan banyak Xiao Jings yang bersembunyi di daerah sekitarnya terkejut satu persatu. Bahkan Jian Wushuang tidak bisa membantu mengecilkan matanya. Selanjutnya, giliranmu, Feng memandang Jian Wushuang lagi, dan kemudian pisau kejam memotongnya lagi. Pedang yang sama, kekuatan yang sama, juga menulis sungai pedang panjang dalam spektrum kosong. Melihat pedang itu berlari keluar lagi, alam-alam yang masih tersisa yang tersembunyi di dalam kegelapan tidak bisa membantu mengasihani pedang yang tak tertandingi. Setelah semua, kekuatan Feng baru saja ditunjukkan, dan Phoenix Darah dikalahkan dengan pedang, dan Jian Wushuang melawan Phoenix Darah sebelum kekuatannya sebanding dengan Phoenix Darah. Karena Phoenix Darah tidak dapat menahan puncaknya satu pedang, pedang Wushuang juga harus tak tertahankan. Namun, pada saat pedang itu melambai di puncak itu, pedang itu tak tertandingi juga bergerak. Jian Wushuang masih tidak membiarkan Dewa Dunia menembak, dan masih hanya mengandalkan membunuh dewa. Pada saat ini, pedang yang mengalahkan jantung di tangannya bergetar sedikit, dan niat membunuh yang mengerikan dari jantung melonjak. Satu pedang, bintang itu hilang. Jian Wushuang memberi minuman rendah, dan niat membunuh yang agung tersapu instan. Pedang es, saat dia tersapu, seluruh dunia benar-benar gelap, dan kegelapan itu sangat gelap. Dalam kegelapan tak berujung ini, pedang dingin ini sangat menyilaukan. Serangan ganas terdengar melalui langit, dan gelombang kejut yang tak terlihat menyapu liar. Di atas kekosongan, sosok Jian Wushuang meledak seperti bola meriam, dan meledak langsung ratusan meter jauhnya sebelum berhenti. Puncaknya, bagaimanapun, juga mundur. Meskipun itu hanya satu langkah, itu membuat puncaknya terlihat terkejut. Tidak mati, bukan saja tidak mati, dia memaksakan puncaknya kembali. Hanya pedang itu, mereka yang bersembunyi di langit segera terkejut. Dan di kekosongan di luar medan perang, di depan gambar cermin yang tak terhitung jumlahnya, adegan di mana Jian Wushuang bertarung dengan Feng juga dilihat oleh orang-orang kuat yang bertanggung jawab untuk merekam. Keterampilan rahasia kelas atas. Teknik rahasia yang baru saja dilakukan Raja Pedang telah mencapai tingkat atas tingkat pertama. Cepat, segera catat, Raja Pedang yang mengerti cara membunuh, menciptakan keterampilan rahasia kelas atas, dan melawan Feng, di bawah pedang Feng, meskipun menempati posisi yang kurang menguntungkan, tetapi juga memaksa Feng untuk mengambil langkah mundur. Kekuatannya bisa memasuki babak kedua, dan bahkan berharap bisa memasuki babak ketiga. Petik 2 titik. Tanda tanya, dan konten, bab dan di medan perang, Jian Wushuang dan puncak dipisahkan oleh ratusan kaki jauhnya, Yao saling berhadapan. Feng melihat bahwa nafas Jian Wushuang tidak banyak melemah, alisnya mengerutkan kening, dan dia segera membuka mulutnya. Suaranya masih luar biasa. Kaulah yang kutemui di medan perang ini. Orang pertama yang bisa menjemputku di depan, milikmu. Ini sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada yang saya temui sebelumnya. Terima kasih atas pujiannya, kamu juga sangat kuat, kata Jian Wushuang. Dia mengatakan ini dari hati, puncak ini memang sangat kuat. Bahkan cukup kuat untuk Jian Wushuang untuk mengambil gambar Dewa Dunia, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan lawan. Kekuatanmu seharusnya sampai pada akhir dalam pertarungan jenius putaran pertama ini. Aku berharap untuk bertemu lagi denganmu di medan perang di putaran kedua. Feng Dao, mendengar ini, Jian Wushuang mengerutkan kening, dan dia bisa mendengar bahwa puncak ini tidak berarti bertarung dengannya sekarang. Bagaimanapun, ini hanyalah putaran pertama perang jenius, dan medan perang tempat mereka berada hanyalah medan perang dunia abadi. Pertempuran jenius ini hanyalah permulaan, tidak perlu bagi mereka berdua untuk memutuskan kemenangan sekarang. Saya juga berharap dapat bertemu Anda di medan perang dalam beberapa putaran berikutnya. Mata Jian Wu menghanguskan, dan peperangannya setinggi langit. Wu Feng menatap Jian Wushuang, mengangguk, dan pergi. Ketika puncaknya hilang, itu tersembunyi di sekitarnya, dan banyak orang yang telah melihat semuanya dari awal sampai akhir segera membuat suara. Setelah pertempuran ini, nama Jian Wushuang, Raja Pedang, melejit di medan perang ini. Bagaimanapun, Jian Wushuang adalah orang kuat pertama yang mengambil Feng dari depan tanpa sekarat, dan memaksa Feng kembali. Untuk waktu berikutnya, pembunuhan akan terus berlanjut,
Tetapi karena semakin sedikit orang di medan perang, pembunuhan ini tidak segila sebelumnya. Jian Wushuang bertempur dengan Sue Feng dan Feng, dan bertemu dengan pria kuat yang dianggap berada di posisi 30 teratas di medan perang. Pria ini sedikit lebih kuat dari Sue Feng, tetapi pada akhirnya pedang itu Wushuang Yi melemparkan bintang rahasia bintang pertama, dan pihak lain tidak bisa menolaknya, dan akhirnya akan membunuh pihak lain. Waktu berlalu. Akhirnya, ketika pertempuran jenius babak pertama ini berlangsung selama 5 hari penuh. Sebuah ledakan raksasa kekuatan besar menyapu medan perang. Merasakan kekuatan ini, semua sudut medan perang, tidak peduli apa yang mereka lakukan, berhenti tanpa disadari, mengikuti mereka dan menemukan apa yang ada di mereka. Perintah bau-bau pecah secara mandiri, dibungkus oleh cahaya, dan mengirim angka-angka masih di medan perang kembali ke bidang sekolah luar. Lapangan sekolah yang luas, penuh sesak dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari dunia abadi. Seluruh bidang sekolah berisik, dan banyak mata tertuju pada beberapa orang yang berprestasi sangat baik di medan perang itu. Tanda tanya, lihat, itu puncaknya. Begitu mengerikan, kudengar bahwa dalam 5 hari di medan perang, ada banyak kematian di ketinggian yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Bahkan orang-orang kuat yang dianggap cukup untuk peringkat di 30 besar, hampir 10 tewas dalam dirinya. Di tangan dia, dan tembakannya, mereka semua hanya satu tembakan, dan hanya ada sedikit yang bisa membawanya. Puncak ini mengerikan. Itu adalah bayi api, seorang lelaki kuat dengan nama yang sama dengan Feng. Keduanya sangat menakutkan, tetapi siapapun yang ingin menjadi lemah, jika tidak ada yang bertarung, aku takut tidak ada yang tahu. Itu Xuan Ying. Dikatakan bahwa ada pertempuran dengan bayi api. Sebelumnya, pernahkah kamu melihat pemuda dengan jubah hitam membawa pedang? Dia adalah Raja Pedang, dan dia hanya dapat menerima beberapa pedang di seluruh medan perang, dan hanya segelintir dari mereka yang dapat ditemukan. Raja Pedang ini adalah salah satunya, dan dia Feng juga mundur selangkah. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Feng dan Huo Ying, dia juga orang yang sangat kuat. Semua orang berbicara, mereka semua telah berkumpul di sini sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu kekuatan satu sama lain, mereka tidak tahu detail mereka, dan tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan. Setelah putaran pertama pertempuran jenius, setelah 5 hari pertempuran sengit yang sengit, mereka yang kuat dikurangi menjadi topik. Di sisi lain dari bidang sekolah, para jenius dari dunia kuno juga memiliki pemandangan yang sama di sini. Aku tidak tahu, apakah kita sudah melewati putaran pertama ini. Kebanyakan orang memiliki antusiasme dalam hati mereka, hanya beberapa yang sangat kuat dan memiliki kepercayaan diri mutlak pada kekuatan mereka sendiri, seperti Jian Wushuang, Feng dan Huo Ying, mereka tidak khawatir sama sekali. Semua orang menunggu dengan tenang. Tanda tanya, sebelum gambar cermin yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang berjubah putih yang bertanggung jawab untuk merekam catatan juga dengan cepat memilah berbagai bahan informasi. Setelah setengah jam, semuanya telah disortir, dan mereka yang dapat melewati babak pertama pertempuran jenius telah diidentifikasi. Ini adalah informasi paling detail dari putaran pertama perang jenius, dan segera kirim informasi ini ke gerbang semua pihak. Pria berjubah putih itu memerintahkan. Ya, seseorang segera mengirim informasi. Peristiwa kubah surgawi ini secara bersama-sama diselenggarakan oleh semua gerbang leluhur di bidang surga, tetapi itu hanya putaran pertama dari perang jenius. Itu untuk menghilangkan generasi-generasi yang biasa-biasa saja. Itu tidak terlalu menarik bagi gerbang itu, jadi gerbang itu tidak ada yang maju untuk melihat putaran pertama pertempuran sengit ini secara langsung. Hanya setelah babak pertama perang jenius ini, cukuplah jubah putih ini yang bertanggung jawab untuk merekam untuk mengirim data yang dikumpulkan ke setiap pintu. Dari babak kedua, orang-orang Zongmen akan tertarik, daftar pertarungan jenius babak pertama telah diselesaikan, mari kita umumkan. Segera, seorang pria berjubah putih mengambil daftar itu dan menuju ke halaman sekolah. Segera dia menyerahkan daftar itu kepada pria parubaya yang memimpin pertemuan. Tanda tanya, setelah melihat daftar hasil dari pria parubaya ini, setelah menelusuri dengan cermat sejenak, dia mengangguk sedikit, lalu sosoknya bergerak, dan dia pertama kali muncul di tanah sekolah tempat para jenius dari dunia kuno berada. Medan perangmu telah melewati daftar babak pertama pertempuran jenius, dan itu sudah keluar. Di bawah ini, aku akan membaca namamu satu persatu. Siapapun yang membaca nama mereka akan lulus. Pria parubaya itu berkata, juga tanpa menunggu reaksi para jenius yang lebih tua,
mereka mulai membaca nama satu persatu. Gu Qing, pertarungan kayu, Ouyang Xuan, Spirit Fox. Satu nama demi satu diucapkan dari mulut pria paruh baya ini. Siapapun yang diucapkan nama secara alami akan menunjukkan kegembiraan. Adapun mereka yang belum mendengar nama itu, mereka gugup. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu mengucapkan ratusan nama dalam satu nafas, dan akhirnya berhenti ketika dia mendengar nama ke-900. Setiap 900 orang yang namanya diucapkan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam putaran pertempuran jenius berikutnya. Adapun sisanya, semua dihilangkan. Suara pria parubaya itu acuh tak acuh, tanpa emosi sedikitpun. Di halaman sekolah tempat para jenius dunia kuno berkumpul, ada saat-saat kegembiraan dan kekhawatiran. 6 bab tiba hari ini. Besok 6 lagi. Babak pertama perang jenius hanyalah sebuah hidangan pembuka. Kegembiraan yang sebenarnya ada di belakang, semua orang akan menunggu dan melihat. Kemudian, pria parubaya itu datang ke tanah sekolah tempat banyak pejuang dari dunia kuno berkumpul. Seperti sebelumnya, pria parubaya itu mulai mengucapkan namanya. Puncak, hal pertama yang dibaca pria parubaya adalah pik. Tidak ada yang terkejut dengan ini, setelah semua, kinerja Feng di babak pertama medan perang telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya, mengatakan bahwa ia adalah yang pertama dari banyak pejuang tua di peristiwa langit surgawi ini, dan itu tidak berarti berlebihan. Api, sayang, bayangan naga, gunung es. Pria parubaya memiliki suara nyaring, dan namanya digaungkan dari mulutnya, bergema di bidang sekolah ini. Pria parubaya ini membaca nama ke-13. Pedang tak tertandingi, Jian Wushuang, berdiri di tengah orang banyak, tersenyum sedikit, tidak terkejut. Babak pertama perang jenius baru saja berakhir, 5 hari pertempuran, meskipun ia tidak melakukan yang terbaik, bahkan Dewa Dunia tidak pernah menembak, tetapi kekuatan yang diungkapkan oleh pembunuhan dewa saja sudah cukup untuk peringkat di antara para prajurit di dunia abadi. Setelah masuk 20 besar, secara alami lolos ke babak kedua. He Xuan, Bulan Timur, Phoenix Darah, tubuh wanita berbaju merah, Sue Feng, dengan tubuh bergelombang, tidak bisa tidak bersantai. Meskipun dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bertemu Feng di babak pertama pertempuran jenius dan dikalahkan oleh Feng. Dia dikirim keluar dari medan perang, dan tidak pernah pergi sampai akhir, jadi dia agak khawatir. Tapi sekarang tampaknya tidak peduli apakah dibiarkan sampai akhir atau tidak, selama kekuatannya sepenuhnya terungkap di medan perang pertama itu, jika kekuatannya cukup, itu bisa memasuki putaran kedua pertempuran. Raja Pedang tetap tinggal sampai akhir. Sue Feng tidak bisa membantu tetapi melirik Jian Wushuang, tampak aneh. Sebelumnya di medan perang, dia memiliki pertarungan yang bagus dengan Jian Wushuang, dan kemudian bertemu Feng yang lewat. Dia dikalahkan oleh Feng dan dikirim keluar dari medan perang. Ketika dia ingin datang, dia tidak bisa menangkap pedangnya. Pedang Wushuang tentu tidak akan bisa menangkapnya. Segera dikirim keluar dari medan perang, tetapi sebagai hasilnya, dia menunggu lama di tanah sekolah, tetapi melihat bahwa Jian Wushuang dikirim. Apakah Raja Pedang ini menyembunyikan kekuatannya ketika dia bertarung denganku sebelumnya? Sue Feng berpikir diam-diam. Dalam kehampaan, pria parubaya itu terus mengucapkan nama itu, dan ketika dia mendengar nama yang ke-100, dia berhenti di sana. Hah, kenapa kamu tidak membacanya? Apa yang terjadi? Banyak prajurit dari dunia tua di tanah sekolah menunjukkan keraguan mereka. Tetapi lelaki parubaya itu berkata dengan dingin, setiap 100 orang yang diberitahu nama mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam putaran kedua pertempuran jenius, dan semua orang dihilangkan. Suara dingin bergema di seluruh bidang sekolah, tetapi semua prajurit dari dunia abadi tertegun. Apa, akhir, sudah berakhir, 100, hanya 100 yang bisa pergi ke jenius putaran kedua. Tidak, itu tidak adil, tidak adil. Seseorang menggeram segera, hanya ada 100 orang. Mereka yang disebut dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang jenius babak kedua juga sangat terkejut. Perlu dicatat bahwa semua prajurit dari dunia kekal ini ditambahkan, tetapi jumlahnya lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000 orang berpartisipasi dalam perang jenius babak pertama, hanya 100 orang yang lewat. Peluang ini kurang dari 1/1000. Di medan perang lain, para jenius dari dunia tua semuanya berjumlah kurang dari 10.000 orang. Sebagai hasilnya, ada cukup 900 orang yang melewati babak pertama perang jenius,
dan probabilitasnya sudah mencapai 1/10. Satu adalah 1/1000, dan yang lain adalah 1/10. Kesenjangan pengobatan memang terlalu keterlaluan. Dengan begitu banyak dari kita, hanya 100 orang yang dapat berpartisipasi dalam putaran kedua Perang Jenius, dan para jenius dari dunia kuno, yang datang untuk berpartisipasi dalam gala surgawi kurang dari 1/10 dari kita, ternyata ada 900 tidak adil berpartisipasi dalam Perang Jenius babak kedua. Eksentrik, peristiwa celestial ini terlalu eksentrik bagi para jenius di dunia kuno. Aku bertanya pada diriku sendiri tentang kekuatan, dan itu jelas tidak lebih lemah dari para jenius di dunia kuno. Mengapa aku tidak bisa berpartisipasi dalam Perang Jenius putaran kedua? Apakah itu karena aku dari dunia kuno? Aku tidak menerima, tidak menerima. Raungan meraung terdengar di tanah sekolah. Sejumlah besar prajurit yang memiliki keyakinan tertentu pada kekuatan mereka sendiri, tetapi belum diberitahu namanya, sangat tidak yakin. Hah, pria parubaya itu mendengus, tatapannya menghadap ke bawah, dan nafas menekan seluruh sekolah secara instan. Napas ini lebih kuat daripada yang berdarah dari alam dewa yang pernah dilihat Jian Wushuang pada hari itu, langsung menindas para penonton dan segera seluruh kampus menjadi sunyi, beberapa dari mereka adalah yang terburuk dan paling sengit. Prajurit itu bahkan berlutut di tanah, langsung tertekan oleh nafas ini. Dan suara lelaki parubaya itu juga terdengar lagi, saya mengatakan bahwa semua orang di langit ini setara, tidak ada perbedaan antara status tinggi dan rendah, hanya kekuatan, bakat, dan kekuatan. Anda tidak dapat melewati putaran pertama Perang Jenius itu hanya menunjukkan bahwa kamu lemah. Tidak heran orang lain. Adapun ketidakadilan publik, yang lemah tidak memenuhi syarat untuk menghakimi. Kata-kata pria parubaya itu sedikit tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi kemudian dia melambaikan tangan, setiap orang yang baru saja mendengar nama itu dapat terus tinggal, yang lain, acara langit surgawi Anda sudah berakhir, Anda dapat pergi, dan dalam setengah jam, Anda harus pergi, jika Anda tidak yakin untuk tetap, tidak akan ada pengampunan. Mendengar ini, lapangan sekolah menyedihkan. Meskipun para pejuang yang tidak melewati putaran pertama Perang Jenius masih sangat tidak rela, tetapi karena kekuatan pria parubaya, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Tidak ada yang berani tinggal di sini dan menantang otoritas pria parubaya dan banyak gerbang leluhur pada hari di belakang pria parubaya itu. Tuan Pedang, selamat. Pedang itu tak tertandingi, tetapi kamu adalah satu-satunya dari kita bertiga yang bisa tinggal dan berpartisipasi dalam putaran kedua pertempuran jenius, tetapi kita harus berjuang untuk dunia kekal kita. Kaisar Dewa Kegelapan memandang Jian Wushuang dengan iri tanpa niat. Mereka berdua juga mencoba yang terbaik untuk bertarung di medan perang, tetapi kekuatan mereka hanya rata-rata, dan mereka tidak bisa tinggal di putaran kedua pertempuran jenius. Di antara mereka bertiga di dunia abadi, hanya Jian Wushuang yang tersisa. Dua orang, berhati-hatilah. Jian Wushuang memandang Wuxin, Mingliu pergi, menggelengkan kepalanya, dan hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Dia sangat jelas bahwa keduanya tidak menunjukkan kinerja sedikit pun dalam peristiwa langit-langit, dan mereka tidak akan terlihat oleh para leluhur, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada dunia kuno dan berlari sendiri di dunia kuno. Bahayanya terlalu besar, banyak pejuang dari dunia abadi perlahan meninggalkan gerutuan. Dalam adegan ini, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak adil. Apakah ini benar-benar tidak adil? Jian Wushuang tidak bisa membantu melihat tanah sekolah tempat para jenius di dunia kuno berada. Dalam hal jumlah, ada puluhan ribu orang di dunia kuno, memang lebih dari para jenius di dunia kuno. Sayangnya, kualitasnya terlalu jauh. Para jenius di dunia kuno ini memiliki kondisi kultivasi yang sangat baik. Keuntungan bawaan jauh lebih kuat daripada para pejuang dari dunia kuno kita. Tingkat kekuatannya secara alami jauh di atas dunia kuno. Setelah Perang Jenius putaran pertama, 900 orang yang dapat terus bertahan harus menjadi yang terbaik di antara mereka. Mereka semua adalah jenius sejati. Di antara kita para pejuang dari dunia abadi, memang, hanya ada yang teratas. Ratusan orang memenuhi syarat untuk menyamai mereka. Jian Wushuang diam-diam menghela nafas. Pria parubaya itu benar, penilaian mereka tidak bias. Kurang dari setengah jam, mereka yang gagal melewati putaran pertama Perang Jenius pergi. Dua kampus masih di sini, hanya ada 1000 orang yang tersisa, dan 1000 orang yang bisa tinggal semuanya jenius sejati. Awalnya, dua kubu dunia tetua dan dunia tetua dipisahkan. Sekarang mereka juga terkonsentrasi bersama.
Di tanah sekolah, 1000 jenius telah berkumpul bersama, meskipun mereka masih dibagi menjadi dua lingkaran. 3 putaran pertempuran jenius, para jenius dari kedua kubu akan bertarung sengit tahun demi tahun. Mereka tidak akan lagi sepenuhnya berbeda dari dunia kuno pedang dan keabadian seperti sebelumnya. Dengar, pria parubaya di kehampaan berkata lagi, Anda dapat terus tinggal di sini melalui putaran pertama pertempuran jenius, dan Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai jenius di langit, dan putaran kedua pertempuran jenius berikutnya adalah 10 ini akan diadakan besok. Setelah 10 hari, banyak dari para jenius di tanah sekolah terpana. Dalam 10 hari ini, aku akan memberimu salinan dari masing-masing gerbang leluhur di kubah langit. Kamu bisa bersiap untuk putaran kedua perang jenius, dan pada saat yang sama mempertimbangkan gerbang mana yang akan bergabung. Tentu saja, nenek moyang itu bukan yang ingin kamu gabung. Kamu juga perlu melihat penampilanmu dalam perang jenius. Jika bakatnya cukup kuat, leluhur itu secara alami akan datang untuk mengundangmu. Setelah menyelesaikan pria parubaya itu, maka berbalik dan pergi. Di tanah sekolah, 1000 jenius berkumpul bersama, tetapi mereka mulai berdiskusi dengan segera. Namun argumen seperti itu masih terbagi menjadi dua lingkaran. Satu adalah lingkaran 900 jenius dari dunia kuno, dan yang lainnya adalah lingkaran 100 jenius dari dunia kuno, seperti Jian Wushuang dan Feng Feng. Pedang Raja, darah Phoenix datang ke Jian Wushuang. Phoenix darah, Jian Wushuang tersenyum sedikit. Aku dengar kamu menerima pedang Feng di depan. Darah Phoenix terlihat aneh. Semoga beruntung, Jian Wushuang Dao. Menciptakan keterampilan rahasia kelas atas, apakah ini keberuntungan? Sue Feng cemberut dan berkata, sepertinya beberapa ronde pertarungan jenius berikutnya, aku harus berhati-hati denganmu. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Pada saat ini, Jian Wushuang dan Sue Feng sama-sama memperhatikan beberapa pandangan dari mereka, dan mata itu masih menghina. Orang-orang ini, darah Phoenix menggertakkan giginya, dengan erat dan melihat ke tempat-tempat di mana para jenius dari dunia kuno berkumpul. Hanya beberapa mata itu adalah para jenius dari dunia kuno. Semua orang mengira mereka benar, dan itu terlihat sangat tidak menyenangkan, kata Sue Feng rendah. Memang benar bahwa para jenius dari dunia kuno ini memiliki kelebihan bawaan terlalu banyak dibandingkan dengan kita, jadi mereka takut mereka tidak memandang rendah kita, Jian Wushuang mengerutkan kening. Meskipun aku sangat enggan mengakuinya, standar mereka memang jauh lebih kuat daripada 100 jenius di dunia kekal kita. Seperti Feng, dia harus menjadi yang terkuat dari 100 jenius kita, tetapi bahkan dia, di antara 900 jenius dunia kuno ini, diperkirakan bahwa mereka tidak masuk dalam 10 besar, kata Sue Feng. Murid Jian Wu tidak bisa membantu tetapi menyusut. Dia telah melihat kekuatan Feng, dan itu memang sangat sombong. Seperti Feng Feng di tangan Feng, dia tidak bisa menyeberang pedang. Tapi kekuatan ini, di antara para jenius dunia kuno, bahkan tidak masuk peringkat 10 besar. Mungkin benar, Jian Wushuang menghela nafas. Di kedua lingkaran, banyak jenius berbicara sesuka hati, dan seseorang datang dan menyerahkan banyak informasi kepada mereka. Data ini adalah data sekte dari semua kekuatan di kubah langit, dan itu masih sangat rinci. Setelah mendapatkan informasi, banyak jenius segera mulai menjelajah. Terutama 100 jenius di dunia abadi yang baru saja tiba di dunia tetua dan tidak memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu di dunia tetua. Tentu saja, leluhur ini juga sangat aneh. Jian Wushuang dengan hati-hati menelusuri banyak materi yang direkam di Yujian. Kubah langit, di seluruh dunia kuno dunia, juga dapat dianggap sebagai wilayah besar. Ada gerbang sekte yang tak terhitung jumlahnya di kubah langit ini, dan gerbang sekte ini juga memiliki titik kuat dan lemah. Di antara mereka, ada 3 kekuatan utama di puncak. 3 kekuatan ini disebut 3 raksasa di langit. 3 raksasa itu adalah Yunhai Xiangong, Dinasti Immortal, dan Wu Ji Mozong. Ketiga raksasa ini memiliki sumber daya budidaya terbaik di seluruh kubah langit, ada banyak pemain kuat, banyak murid, dan hampir setiap era, akan ada beberapa murid berbakat yang luar biasa, yang pasti yang terbaik di seluruh kubah langit 3 gerbang paling kuat. 3 raksasa. Banyak jenius di lapangan sekolah melihat informasi dari 3 raksasa, dan mata mereka penuh panas. Semakin kuat sekte ini, semakin banyak sumber daya budidaya yang Anda miliki. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam kubah langit, yang mereka inginkan adalah bergabung dengan gerbang leluhur yang lebih baik,
dan ketiga raksasa ini benar-benar keinginan semua orang untuk bergabung. Namun, semakin kuat gerbangnya, semakin tinggi ambangnya. Saya takut bahwa tiga raksasa jenius biasa tidak akan ditempatkan di mata, dan hanya beberapa jenius super yang sangat mempesona dan sangat menakjubkan, seperti yang diperoleh pada acara surgawi ini. 10 teratas atau hasil yang lebih baik akan dipertimbangkan oleh tiga raksasa ini. Ambang dari ketiga raksasa ini terlalu tinggi. Dengan kekuatanku, jangan pikirkan itu. Menurut informasi ini, hanya orang-orang terbaik yang akan tertarik oleh tiga raksasa di setiap peristiwa surgawi, dan mereka akan diterima sebagai murid di dalam, bahkan jika mereka adalah murid luar, umumnya pada peristiwa surgawi ini. Untuk memenuhi syarat untuk 50 besar, saya bahkan belum mencapai ambang batas untuk menjadi murid di antara tiga raksasa ini. Selain ketiga raksasa ini, ada banyak sekolah top, dan sekolah top ini nyaris tidak memiliki harapan. Di tanah sekolah, ada banyak diskusi. Jian Wushuang dengan hati-hati melihat informasi dari tiga raksasa, dan kemudian melihat informasi dari leluhur teratas. Di bawah tiga raksasa, ada 9 silsilah atas. Meskipun 9 leluhur tingkat atas ini tidak sebagus tiga raksasa, mereka memiliki kekuatan besar yang sama. Seperti 9 gerbang teratas, gerbang kuno peringkat pertama sangat luar biasa. Gerbang kuno, Jian Wushuang melihat informasi Gumen. Menurut informasi, meskipun gerbang kuno hanya gerbang tingkat atas, prestisenya sangat tinggi di langit, bahkan tidak di bawah tiga raksasa. Ketua gerbang kuno diakui sebagai yang terkuat pertama di langit. Xuan Yi, yang terkuat dari alam abadi gerbang kuno, apakah orang pertama di alam abadi diakui oleh kubah langit? Gerbang kuno telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Selain penjaga gerbang kuno, 3 Tao telah lahir. Melihat bahan-bahan gerbang kuno, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi tetapi menjadi sangat aneh. Tidak mungkin, karena pengenalan Gumen dalam materi ini sangat cemerlang, dan bahkan lebih cemerlang dari ketiga raksasa itu. Cukup beralasan bahwa karena istana Peri Yunhai, dinasti abadi, dan setan yang dijanjikan adalah tiga raksasa terkuat di kubah langit, maka orang kuat teratas di kubah langit semuanya harus berkumpul di ketiga raksasa ini. Tapi ternyata, orang terkuat pertama di domain langit adalah gerbang kuno. Orang pertama di alam abadi kubah langit juga merupakan gerbang kuno. Selain master gerbang kuno juga memiliki 3 Tao, tetapi bagaimana dengan tiga raksasa? Menurut data, ada Daozun di tiga raksasa, tetapi mereka semua hanya Daozun. Data tidak mengatakan bahwa orang kuat Daozun lainnya telah lahir di tiga raksasa ini. Hanya gerbang kuno yang lahir, dan 3 lahir. Jelas hanya gerbang atas pertama, tetapi pusat perhatian benar-benar menguasai ketiga raksasa. Gerbang kuno, Jian Wushuang mengerang diam-diam. Jika bahan ini tidak ditulis oleh penjaga pintu kuno, dan sengaja memperindah pintu kuno, maka yang satu ini akan sepenuhnya menjelaskan satu poin, yaitu pintu kuno, tidak biasa. Selanjutnya, Jian Wushuang terus melihat materi dari sekolah lain. 9 leluhur teratas juga sangat istimewa. Adapun 8 leluhur teratas lainnya, mereka normal. Dibandingkan dengan tiga raksasa, kesenjangannya sangat jelas. Di bawah 9 gerbang teratas, ada banyak gerbang tengah, meskipun gerbang tengah ini juga memiliki tingkat kekuatan tertentu, dibandingkan dengan tiga raksasa dan 9 gerbang teratas, jaraknya terlalu besar. Setelah itu, ada gerbang lemah yang tak terhitung jumlahnya, terlalu banyak. Setelah membaca semua informasi ini, Jian Wushuang juga memiliki dasar hatinya. Sekte-sekte ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Saya ingin mendapatkan sumber daya budidaya yang cukup dan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Secara alami, saya ingin bergabung dengan sekte yang lebih kuat itu. Di antara mereka, tiga raksasa, gerbang kuno, adalah pilihan terbaik. Kedua, ada 8 sekte teratas lainnya. Adapun sekte tengah dan sekte lemah. Bagaimanapun, sekte ini memiliki sumber daya yang terbatas. Saya lebih suka pergi sendiri untuk bergabung dengan sekte-sekte itu, kata Jian Wushuang diam-diam. Intinya Jian Wushuang adalah menjadi murid dalam dari salah satu sekolah top. Tentu saja, tidak terserah dia untuk memutuskan gerbang mana yang bisa ditambahkan, tergantung keinginan mereka. Di tanah sekolah, 1000 orang jenius menunggu dengan tenang. 3 hari kemudian, gemuruh gelombang tiba-tiba turun. Apa yang terjadi? Banyak jenius di tanah sekolah segera mendongak, dan di hadapan mereka, sebuah loteng yang menjulang langsung turun.
Loteng ini, yang ukurannya sangat besar, dapat dibandingkan dengan gunung yang diam-diam tergantung di kekosongan di atas halaman sekolah, ada 3 huruf emas besar di tengah loteng. Paviliun Chaotian. Loteng itu mengambang di loteng kosong. Loteng ini memiliki suasana yang kuat dan kuat. Banyak jenius di kampus memandang Paviliun Chaotian ini dengan ngeri dan bahkan kagum. Paviliun Chaotian memang memancarkan suasana yang sangat megah dan kuat. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa Paviliun Chaotian dibagi menjadi 4 lantai, dan ada banyak kamar di setiap lantai, yang hanya ada 3 kamar di lantai paling atas. Suasana luar biasa lainnya, ketiga kamar ini harus mewakili 3 raksasa. Di lantai 2, ada 9 kamar, yang mewakili 9 gerbang teratas. Adapun lantai ketiga dan keempat, itu adalah sekte tengah dan lemah. Pada saat ini, ada 3 kamar di bagian atas Paviliun Chaotian, dan kamar yang paling sentral, kamar ini merupakan salah satu dari 3 raksasa, Yunhai Fiery Palace. Tuanku, ini adalah informasi terperinci dari 1000 jenius yang melewati putaran pertama dari peristiwa langit surgawi ini. Ada 2 salinan informasi. Satu adalah jenius dari dunia kuno, ada 900 orang, dan 1 dari dunia kuno. 100 jenius di dunia. Seorang pria berjubah putih dengan hormat menyerahkan kedua dokumen itu. Duduk di kursi Nanmu adalah seorang lelaki tua berambut gelap dengan penampilan seperti peri, mata lelaki tua itu mendung, dia melirik lelaki berjubah putih di depan, dan mengambil salah satu bahan di tangan, dan melihat-lihat di sana. Bangun, lelaki tua berambut hitam itu menerima data 900 jenius di dunia kuno, tetapi informasi dari 100 jenius di dunia abadi tidak mengganggu. Hanya dalam beberapa saat, pria tua berambut hitam itu hanya melihat-lihat data 900 orang jenius. Jenius sesi ini tampaknya lebih baik dari sesi sebelumnya. Pria tua berambut hitam itu bergumam. Aku awalnya hanya menyiapkan 3 murid kali ini di Istana Peri Yunhai. Ada beberapa tempat, tetapi sekarang tampaknya kita perlu menambahkan 2 tempat lagi, 5 tempat. 5 sudah cukup. Ini adalah data dari 100 jenius di dunia abadi, orang dewasa tidak melihatnya. Kata pria berjubah putih dengan hati-hati. Dunia abadi. Pria tua berjubah putih mengerutkan kening, tetapi mencibir, bagaimana dunia pesawat dibandingkan dengan dunia yang lebih tua. Orang-orang kecil ini dari dunia pesawat, dilahirkan dengan batasan besar. Bakat dan pengertian mereka terlahir kurang dari mereka yang lahir di dunia yang lebih tua. Selain itu, mereka tidak tahu bagaimana mengolah fondasi mereka. Mereka tumbuh selangkah demi selangkah, menembus selangkah demi selangkah untuk mencapai ketinggian langit, dan batas mereka semakin besar dan lebih besar, dan potensi mereka semakin kecil. Bawaan memiliki kelemahan besar dan telah melalui proses sepi seperti itu. Jenius apa yang bisa dilahirkan? Dari 100 orang yang bisa melewati perang jenius putaran kedua, aku khawatir tidak akan ada bahkan 5, dan tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Pria tua berambut gelap itu tampaknya tidak menganggap serius para jenius Jian Wushuang dari dunia kuno. Ini 900 yang lahir di antara para jenius di dunia kuno. Beberapa dari mereka benar-benar baik dan pantas diperhatikan. Pria tua berambut hitam itu tersenyum sedikit. Aku ingin tahu apakah orang dewasa perlu mengirim undangan ke orang-orang jenius di muka. Bai Pao Ren bertanya, ini tidak cemas. Ambang Yunshai Xianzong tidak sesederhana itu untuk bisa masuk. Tanpa bakat yang luar biasa, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Yunhai Xiangong. Sementara pria tua dengan rambut hitam mengatakan ini, Mei Yujian juga membawa kebanggaan. Istana Peri Yunhai, salah satu dari 3 raksasa, dan samar-samar peringkat pertama di antara 3 raksasa, tentu saja, gerbang seperti itu, tentu saja, memiliki kebanggaan yang melekat. Paviliun Chaotian di lantai pertama, ruang paling kiri, dinasti kekaisaran. Seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan seorang pria parubaya yang ceroboh duduk di sana berdiri di depannya, dan juga memiliki 2 dokumen. Pria parubaya itu hanya melihat-lihat data dari 900 jenius di dunia kuno dan mengangguk diam-diam. Tahun ini, ada beberapa pria kecil yang cukup baik. Apakah orang dewasa perlu mengirim undangan kepada mereka terlebih dahulu? Seorang pria berjubah putih di sampingnya berkata dengan hormat. Jangan khawatir, lihat itu, kata Wu Zongnian. Adapun data dari 100 jenius di dunia abadi, setengah baya muda bahkan tidak melihatnya. Promise Demon, seorang tokoh yang mempesona, terlihat dengan sedikit gadis pesona jahat,
juga memegang informasi itu di tangan, jelas terlihat seperti seorang gadis, tetapi nafasnya sangat menakutkan, dan gadis pesona jahat ini akan menjadi 900 talenta di dunia. Setelah membaca materi, saya mengambil informasi dari 100 jenius di dunia kuno dan sebentar melihat-lihat. Ini disebut Feng, tapi itu hampir enggan, tapi sayangnya, dalam acara langit surgawi ini, paling-paling hanya bisa peringkat di atas 20. Gadis pesona jahat itu menjulurkan bibirnya dan menyisihkan informasi ini, abaikan lagi. 3 raksasa di kubah langit, sepasang pedang dan jenius mereka dari dunia abadi, sama sekali tidak peduli. Belum lagi ketiga raksasa ini, bahkan di antara leluhur teratas, hanya sedikit orang yang peduli tentang mereka. Di seluruh dunia, jenius macam apa yang bisa dilahirkan dari dunia pesawat? Dengan kata lain, mereka yang berada di sekte tengah dan sekte yang lemah. Mereka memiliki latar belakang yang lemah dan tahu bahwa para jenius yang tidak dapat bersaing dengan 3 raksasa dan 9 sekte teratas di dunia yang lebih tua, sehingga mereka hanya dapat melihat 100 talenta di dunia yang lebih tua. Tubuh, jenius bernama Feng ini, meskipun dari dunia kuno, sangat berbakat dalam bakatnya. Di acara akbar ini, dia cukup untuk masuk dalam 20 besar dan layak untuk dikultivasi. Dia segera mengundangnya dan mengatakan bahwa Luo Tianzong bermaksud bawa dia ke bawah pintu. Mari kita kirim undangan seperti ini untuk membuatnya menjadi murid dari pengajaran Binghuo saya, dan pengajaran Binghuo saya akan membiarkan orang kuat dalam kekekalan datang dan menunjuknya secara langsung. Bayi api ini juga cukup bagus. Pada kekuatan, seharusnya tidak menjadi masalah melalui putaran kedua pertempuran jenius. 3 raksasa dan 9 leluhur teratas mungkin tidak memandangnya, tapi aku bersedia mengirim 1 tempat murid diberikan kepadanya. Gunung es ini tidak buruk. Ada sejumlah besar gerbang tengah, banyak gerbang lemah, dan banyak dari mereka seperti puncak, bayi api, gunung es, Del. Meskipun mereka berasal dari dunia kuno, mereka memiliki undangan dari para jenius dengan kekuatan yang baik, seperti Jian Wushuang, dan ada juga beberapa gerbang. Aktif banyak jenius berkumpul di tanah sekolah. Dari paviliun Chaotian, dari waktu ke waktu, beberapa orang berjubah putih datang ke halaman sekolah untuk mengirim undangan ke beberapa orang jenius, dan sebagian besar dari mereka yang diundang adalah orang jenius dari dunia kuno. Adapun para jenius dari dunia kuno seperti Jian Wushuang, ada juga orang-orang berjubah putih yang datang dan mengundang mereka, tetapi undangannya semua leluhur menengah, lemah, dan atas. Tidak ada, Jian Wushuang. Seorang pria berjubah putih datang ke Jian Wushuang dan berkata langsung, saya mewakili Mo Huozong seperti Anda untuk mengirim undangan. Jika Anda ingin bergabung dengan Mo Huozong, Anda dapat menjadi murid secara langsung, dan Mo Huozong juga kembali. Anda akan diarahkan oleh dewa yang sangat kuat. Apakah Mo Huozong? Aku tahu. Jian Wushuang hanya mengangguk, tetapi tidak segera menjawab. Ini adalah utusan mobilisme Jiuye Tenjin. Jika kamu setuju, kamu dapat menghubungi Ninelif Tenjin melalui utusan ini. Orang berjubah putih memberikan token dan kemudian pergi. Jian Wushuang menerima pesanan itu, tetapi dia bahkan tidak meliriknya, dan termasuk dalam cincin Qiankun. Bagaimanapun, Mo Huozong ini hanyalah leluhur kecil yang lemah, dan yang terkuat hanyalah Dewa Surga. Dia tidak memiliki keabadian. Dia tidak tertarik untuk menjadi murid batin Mo Huozong. Jian Wushuang tidak peduli, tetapi banyak orang di sekitar memandang Jian Wushuang dengan sedikit iri. Anda tahu, kebanyakan dari mereka menerima undangan dari leluhur yang lemah, dan banyak dari mereka hanya murid luar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak diundang untuk datang sekarang. Dibandingkan dengan mereka, Jian Wushuang dapat memungkinkan Mo Huozong untuk menggantikan murid batinnya, dan bahkan berjanji untuk memiliki Dewa Tuhan yang sangat kuat yang menginstruksikan dirinya sendiri. Perawatan ini jauh lebih baik. Sampai sekarang, 4 sekte telah datang untuk mengundang saya, dan 3 sekte lemah semuanya berjanji untuk menjadikan saya seorang murid dari pintu dalam, tetapi ada juga undangan untuk sekte tengah, tetapi sekte tengah hanya untuk kuota murid-murid saya. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam, tetapi dia tidak berkecil hati. Bagaimanapun, keempat putaran peperangan jenius hanya mengalami babak pertama sejauh ini, dan kekuatannya belum ditunjukkan sama sekali setelah putaran kedua atau bahkan putaran ketiga dari perang jenius. Kekuatannya yang terungkap semakin kuat, semakin diundang gerbang, dan kondisinya akan lebih baik. Seperti itu, kekuatan Feng Lu sangat arogan. Hingga kini,
Lebih dari puluhan sekolah menengah telah menjanjikan banyak manfaat untuk mengundangnya, dan bahkan sekolah papan atas telah memberinya tempat murid perifer. Di tanah sekolah, semua orang masih menunggu. Pada saat ini, di 9 kamar di lantai 2 paviliun Chaotian, yang paling sentral, seorang pria berjubah putih memegang 2 dokumen di tangannya, hanya menunggu di sana. Dia telah menunggu selama 7 hari penuh, tetapi sampai sekarang, Zhongmen yang diwakili oleh ruangan ini belum tiba. Sudah 7 hari, dan aku belum datang. Pria berjubah putih ini juga sangat tertekan tetapi tidak berdaya. Bagaimanapun, ruangan ini mewakili gerbang kuno salah satu dari 9 gerbang teratas. Meskipun itu hanya gerbang atas, tidak sebagus ketiga raksasa itu, tetapi setiap orang kuat yang telah lama berada di langit memahami bahwa gerbang kuno lebih sulit dipecah daripada ketiga raksasa itu. Saat itu, sosok, tanpa tanda apapun, muncul langsung di ruangan itu, seolah-olah berteleportasi. Jubah putih tercengang di hati mereka, dan segera menatap mereka. Ini adalah seorang pria dengan rambut ungu tinggi, lebih dari 2 meter, dengan kulit lembut. Pria dengan senyum ringan di wajahnya sangat mempesona. Dia berdiri di ruangan dengan tangan di punggungnya, memberinya perasaan dapat dijelaskan dalam 2 kata. Pantai yang bagus. Itu Wei Yan. Melihat pria berambut ungu itu, sepertinya dia melihat gunung yang tak terlihat. Setelah pria berambut ungu itu muncul di ruangan itu, dia meminta maaf dan tersenyum pada orang berjubah putih. Maaf, aku terlambat. Tetapi setelah melihat penampilan pria dengan rambut ungu di depannya, murid-murid jubah putih ini menatap bulat. Xuan, Tuan Xuan, ... Ternyata itu adalah orang hebat yang datang ke sini secara pribadi. Juga, aku minta maaf padamu. Melihat pria berambut ungu yang tak tertandingi dan menakjubkan di depanku, kepala jubah putih itu pusing. Pada saat ini, beberapa pria kuat di ruangan lain di sekitar mereka juga memperhatikan kedatangan pria berambut ungu itu. Tuan Xuanyi, tidak menyangka bahwa peristiwa surgawi ini sebenarnya adalah Anda. Gadis jahat Wuji Mozong memiliki suara yang agak sederhana. Xuanyi, apakah kelompok makhluk abadi Anda selamanya mati? Mengapa Anda membiarkan orang pertama di dunia abadi datang sendiri? Pria tua berambut gelap dan pria tua berambut gelap yang mengatakan ini. Meskipun kata-katanya tidak baik, dia masih bisa mendengar dari nadanya bahwa dia memiliki rasa takut yang mendalam pada pria berambut ungu Xuanyi. Tuan Xuanyi datang sendiri, tetapi sesi langit surgawi ini penuh dengan kemegahan. Kaisar setengah baya dari dinasti kekaisaran tertawa terbahak-bahak. Dengan kata lain, mereka bertiga tidak begitu buruk, dan orang-orang kuat lainnya dari silsilah atas atau orang-orang dari silsilah menengah dan lemah semua kagum untuk memanggil pria berambut ungu, Xuan Daren. Haha, gelombang-gelombang, aku hanya akan datang ke sini dan memeriksanya. Jika kamu dapat membawa kembali beberapa lelaki kecil untuk pintu kunalku, itu tidak buruk. Pria Ziva Xuanyi tersenyum santai. Setelah berurusan dengan beberapa kata, Xuanyi menatap orang di depan jubah putih dan berkata, tunjukkan padaku 2 dokumen ini. Ya, orang dengan jubah putih memberikan 2 dokumen kepada Xuanyi. Ketika Xuanyi mengambil alih, dia pertama kali melihat data dari 900 jenius di Wanguji, tetapi Xuanyi hanya melihatnya dengan santai, mengesampingkan informasi ini, dan kemudian mengambil informasi dari 100 jenius di dunia lansia itu dari dekat. Di antara orang-orang kecil dari dunia pesawat tahun ini, beberapa cukup bagus. Xuanyi tersenyum ringan. Pernyataan ini membuat pria berjubah putih bingung. Perlu dicatat bahwa 3 raksasa di kubah langit dan 8 leluhur teratas lainnya bukanlah jenius yang memperhatikan dunia kuno. Adapun 100 jenius di dunia abadi, 3 raksasa dan 8 leluhur teratas tidak membayar banyak perhatian. Pria misterius dari gerbang kuno ini menempatkan para jenius dunia kuno di sisi, tetapi lebih memperhatikan 100 jenius dunia kuno. Feng, Huoying, Bingshan, Jian Suang. Orang-orang kecil ini baik-baik saja, tapi jangan khawatir, lihat saja kinerja mereka di babak kedua. Xuanyi bergumam, dan kemudian berdiri di samping duduk santai di kursi. Segera, 10 hari berlalu. Babak kedua pertempuran jenius akan segera dimulai. Di tanah sekolah, banyak jenius, dari dunia kuno atau dunia kuno, semua bekerja keras. Banyak orang bahkan lebih panas. Sebagian besar dari orang-orang yang berbintik-bintik ini adalah para jenius yang belum diundang oleh Zhongmen atau dihargai oleh Zhongmen dalam cita-cita mereka. Semua orang tahu bahwa ada 4 putaran perang jenius,
dan babak pertama tidak bisa menjelaskan apapun. Dan banyak dari mereka belum keluar dalam putaran pertama Perang Jenius. 10 hari selanjutnya, Perang Jenius babak kedua. Di atas kekosongan, pria parubaya yang memimpin acara Langit Surga memiliki suara nyaring, bergema di tanah sekolah. Babak kedua berbeda dari babak pertama. Di babak kedua pertempuran jenius, lawanmu bukan jenius lain, tapi Parit. Ketika pria parubaya itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segera ada 5 platform tinggi di depan lapangan sekolah. Platform tinggi ini cukup besar untuk memungkinkan dua pria, kuat Ling Xiaojing untuk keluar untuk bertarung, dan 5 platform tinggi ini, semua dibungkus dalam larangan berat. Dan pada 5 platform tinggi itu, ada sosok setinggi 2 meter. Parit, 5 platform tinggi adalah 5 medan perang, dan setiap medan perang memiliki 1 parit dan total 5 parit. Dengar, suara pria parubaya itu terus berbunyi. Babak kedua pertempuran jenius ini sangat sederhana. Ada 5 medan perang di sini. Anda dapat memasuki salah satu dari mereka dan bertarung melawan pertempuran di medan perang. Dia bersikeras bahwa dia tidak terbunuh selama seperempat jam dan dia meninggal. Mendengar ini, banyak orang jenius di tanah sekolah tergerak. Hanya butuh seperempat jam di parit, dan putaran kedua hari ini jauh lebih sederhana daripada putaran pertama. Tapi kesulitannya pasti lebih besar dari babak pertama. Sekarang sesuai dengan nama yang saya baca, 5 orang datang berkelompok, satu persatu. Pria parubaya itu memandang berkeliling. Long Xin, Janji Darah, Binatang Buas, Raja Chang, Zhu Gexing, kalian 5, angkatan pertama. 5 orang yang dinamai oleh pria parubaya itu segera maju. Dari 5 orang ini, 4 berasal dari dunia kuno, dan ada seorang Raja Chang Utara, tetapi mereka berasal dari dunia kuno. Kelima cepat memasuki medan perang masing-masing. Sebagai 5 jenius pertama, mereka sedikit malu lagi pula, mereka tidak tahu apa kekuatan parit itu. Mulailah, pria parubaya itu memberikan minuman dingin. Begitu minuman dingin jatuh, 5 parit di medan perang segera melesat. 5 tremor perang, tubuh mereka ditarik pada saat yang sama, mereka semua memiliki tombak di tangan mereka, dan mereka sama-sama cepat. 5 parit muncul di depan lawan mereka, dan kemudian menembak lurus. Boom, 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 boom. 5 serangan menembus udara, sangat kuat. Banyak jenius di lapangan sekolah dapat melihat pemandangan di medan perang dengan sangat jelas melintasi lapangan terlarang. Ketika 5 prajurit ditembak, mata dan murid banyak orang menyusut, terlihat jelas, 5 prajurit itu kekuatan itu mengejutkan mereka. 5 parit ini, mata Jian Wu juga sedikit menyipit, dia bisa melihat bahwa 5 parit perang tidak hanya memiliki kekuatan dan kecepatan mereka sendiri lebih kuat dari langit biasa, tetapi yang paling penting, mereka juga memiliki tingkat Taoisme yang sangat tinggi. Pahami, 5 tremor semua memahami cara kehancuran, dan semua cara kehancuran adalah pemahaman mistik pertama, dan keterampilan rahasia yang ditampilkan juga keterampilan rahasia kelas atas. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi mengucapkan sepatah kata pun. Perlu dicatat bahwa meskipun ada banyak jenius dalam acara ini, tidak banyak dari mereka yang sepenuhnya memahami misteri pertama dalam satu cara. Hanya 20 orang yang menciptakannya. Adapun penciptaan keterampilan rahasia kelas atas, sama-sama sedikit. 5 parit ini tidak hanya sepenuhnya memahami misteri pertama dari jalan kehancuran, tidak hanya menciptakan keterampilan rahasia, tetapi pada saat yang sama, sebagai parit, mereka memiliki keunggulan besar dalam kekuatan dan kecepatan fisik. Di antara para jenius, saya khawatir mereka cukup untuk masuk dalam 20 besar. 20 teratas, tetapi tingkat puncak. Ingin bertahan selama seperempat jam di parit yang begitu mengerikan. Di tanah sekolah, wajah banyak orang menjadi sangat pucat. Hah, 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 hah. 5 medan perang, 5 pertempuran sengit meletus, dan raungan sengit terus terdengar. Dari 5 pertempuran sengit ini, 2 di antaranya berakhir hanya dalam beberapa saat. Raja Chang Utara dari dunia abadi dan Zhu Geqing dari dunia tua. Hanya mendukung parit hanya sesaat dan dikalahkan serta dikirim keluar dari pertempuran. Di luar, adapun 3 lainnya, waktu dukungan sedikit lebih lama, tetapi pada akhirnya masih kurang dari seperempat, dan ketiganya juga dikalahkan. Dengan kata lain, 5 jenius pertama yang menembak semua gagal. Akibatnya, banyak orang jenius di bidang sekolah menunjukkan senyum tragis. Itu terlalu kuat,
dan 5 parit terlalu kuat, apalagi setengah seperempat jam, aku bahkan tidak memiliki kepastian memegang 3 napas di tangannya. Perang jenius babak kedua ini, aku tidak bisa lulus. Tidak mungkin untuk melewati putaran kedua ini, tetapi bahkan jika itu tidak berhasil, kamu harus bertahan di parit selama mungkin. Semakin lama kamu bertahan, semakin besar peluang untuk dihargai oleh gerbang itu. Kebanyakan orang mengerti bahwa perang jenius babak kedua ini tidak mungkin dilakukan. Namun, mereka juga ingin membuat diri mereka lebih baik. Gelombang kedua, pria parubaya itu berbicara lagi dan meneriakkan 5 nama. Kelima pria yang dipanggil oleh pria parubaya itu segera memasuki medan perang dan memulai pertempuran sengit dengan 5 parit. Seiring berlalunya waktu, kumpulan jenius memasuki medan perang. Meskipun kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan, ada juga beberapa jenius yang sangat kuat yang bertahan selama setengah seperempat jam di parit dan melewati ini. Babak kedua, namun, mereka yang melewati putaran kedua pertempuran jenius juga berasal dari dunia kuno. Adapun dunia yang lebih tua, putaran kedua pertempuran jenius sekarang telah berjalan, dan hampir sepertiga telah pergi berperang dengan parit-parit itu. Tapi ternyata tidak ada yang lewat. Seperti Phoenix Darah, dia pergi bertarung dengan parit, tetapi untuk mengetahui bahwa parit sudah cukup untuk bersaing dengan Feng, pada awalnya Feng telah memenggal kepalanya, dan sekarang menghadapi parit ini, dia tidak berjuang terlalu banyak. Kemampuan itu hanya dikalahkan hanya sesaat. Batch 41. Puncak, Kang Yuan, Monyet Darah, Xuan Yuan tidak mungkin, 1 cincin, kelompok 5 jenius lainnya maju ke depan. Banyak jenius di dunia abadi tidak bisa tidak melihat ke atas dan menatap salah satu medan perang. Alasannya adalah tanpa dia, karena saat ini di antara para jenius yang tidak dikenal, ada Puncak. Feng adalah orang pertama yang diakui di antara ratusan jenius di dunia abadi. Di salah satu medan perang, Feng segera bertempur dengan parit, dan pertempuran itu sengit. Seperti 5 parit yang bergetar ini, Feng juga memahami jalan kehancuran, dan telah sepenuhnya memahami misteri pertama dari jalan kehancuran, dan bahkan misteri kedua, banyak pemahaman, bahkan lebih tinggi. Adapun teknik rahasia, pisau Feng tajam dan sombong, juga merupakan teknik rahasia kelas atas, tetapi kekuatannya lebih kuat dari 5 pejuang. Keuntungan, meskipun sedikit lebih lemah dalam kekuatan, Feng masih sombong untuk menekan lawannya, dan parit itu benar-benar ditekan. Selama setengah seperempat jam, Feng sepenuhnya menekan parit pertempuran setengah seperempat jam. Kekuatannya membuat banyak orang jenius dari dunia kuno hadir. Feng secara alami melewati putaran kedua perang jenius. Di paviliun Chaotian, banyak orang kuat Zhongmen melihat penampilan Feng di babak kedua perang jenius ini. Pria kecil ini bernama Feng, meskipun dari dunia kuno, sangat pandai dalam karunia kehancuran. Pergi dan katakan padanya bahwa Wan Xingzong bersedia memberinya nama murid eksternal. Beri dia tempat untuk murid. Banyak leluhur atas segera mengirim orang untuk mengundang mereka, tetapi mereka hanya memberikan tempat kepada para murid. Adapun 3 raksasa, mereka masih meremehkan Feng. Di tanah sekolah, putaran kedua pertempuran jenius berlanjut. Pada saat ini, dari perkemahan dunia kuno, seorang pria muda dengan jubah darah dan darah, bahkan dengan darah pucat di matanya, melangkah maju perlahan. Begitu pria berjubah darah datang ke pengadilan, ia langsung menarik perhatian para jenius yang tak terhitung jumlahnya di lapangan sekolah, bahkan para lelaki kuat di 3 raksasa di paviliun Chaotian dan 9 elit teratas memandangnya serempak. Itu dia, orang ini. Acara langit ini benar-benar salah satu jenius top. Ini pasti memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 5 jenius tak tertandingi. Di antara banyak jenius di dunia kuno, banyak orang mengerutkan kening, menatap mata lelaki berlumuran darah itu dengan sedikit ketakutan. Meskipun sesi Celestial Dome ini baru saja dimulai, itu hanya mengalami babak pertama perang jenius, tetapi beberapa jenius super telah menunjukkan kekuatan mereka. Mereka seperti Feng, Huo Ying, Bingshan dan Jian Wushuang, mereka adalah yang paling kuat di dunia kuno. Di antara 900 jenius di dunia kuno, ada juga beberapa jenius super dengan ketenaran dan kekuatan besar. Itu salah satunya, dan juga yang teratas. Babak pertama pertempuran jenius sebelumnya, tembakan Kyuki ini tanpa beberapa kali, setiap tembakan sangat populer mudah membunuh lawan, bahkan beberapa jenius yang sangat kuat, di Qiankyu ini tidak ada gerakan di tanganku. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, tetapi semua orang tahu bahwa dia menakutkan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi ini,
tidak perlu untuk mendukung parit di berapa lama, dia harus bisa mengalahkan parit itu secara langsung. Yah, mengalahkan parit sudah pasti, tapi aku tidak tahu berapa lama dia untuk mengalahkan parit itu. Aku yakin itu tidak akan lebih dari 10 napas. Banyak jenius tua membicarakannya. Di paviliun Chaotian, di 3 kamar di lantai pertama di atas, 3 pusat kekuatan teratas yang mewakili 3 raksasa juga tertarik pada Chao Qianqiu, melihatnya tanpa jejak. Mereka menantikan penampilan mereka dalam perang jenius babak kedua ini. Qianqiu, yang menatap semua orang, tidak memiliki jejak, mengabaikan mata semua orang di sekitarnya, dan perlahan-lahan melangkah ke salah satu medan perang. Mulai, saat pria parubaya yang memimpin pertemuan berbicara, parit di medan perang bergerak. Tetapi pada saat prajurit ini berangkat, Chiaki juga bergerak tanpa jejak. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya perlahan, dan itu terlihat seperti angin yang ringan dan lurus, dan dia menembak langsung ke prajurit itu. Boom! Ledakan keras trans itu meledak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kemudian Qianqiu melambai lagi, tetapi gelombang ini mengandung kekuatan yang lebih mengerikan, dan jatuh langsung ke parit. Hah! Parit itu sangat kuat sehingga sebanding dengan Feng, dan segera meledak dan hancur.